Selamat pagi Ibu Ridi selaku dosen mata kuliah internal audit. Dalam kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan membahas materi bab 3 yang berjudul penentuan risiko. Perkenalkan, nama saya Novia Santi. Pada slide ini terdiri dari topik bahasan yang akan kami bahas ke depannya. Baik, saya akan memulai dari filosofi COSO. Kepanjangan dari COSO adalah Committee of Sponsoring Organization of the Third-Way Commission. Biasanya juga disebut dengan kerangka konseptual pengendalian internal. COSO ini merupakan sebuah komisi yang mempunyai tujuan untuk melakukan riset mengenai fraud dalam pelaporan keuangan dan membuat rekomendasi-rekomendasi yang terkait dengannya untuk perusahaan publik, auditor independen, SEC, dan institusi pendidikan. Pada saat ini, COSO telah menjadi standar di seluruh dunia untuk membangun pengendalian internal. COSO didirikan pada tahun 1985 yang merupakan aliansi dari 5 organisasi profesi. Di antaranya yang pertama yaitu FEI, yang kedua AAA, yang ketiga adalah AICPA, kemudian IIA, yang terakhir adalah IMA. Di dalam COSO terdapat 5 komponen. Yang pertama yaitu the control environment, yang merupakan susunan dari standar, proses, dan struktur yang menyediakan dasar untuk terlaksananya pengendalian internal dalam sebuah organisasi. Yang kedua yaitu risk assessment, yang merupakan penilaian risiko yang melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu control activities, yang merupakan tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan terlaksananya arahan manajemen dalam meminimalkan risiko dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat yaitu communication and information. Di dalam sebuah organisasi sangat memerlukan informasi demi terselenggaranya fungsi pengendalian internal. Begitu juga dengan komunikasi dalam sebuah organisasi yang merupakan proses iteratif dan berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan, dan menyediakan informasi. Dan yang terakhir adalah monitoring, yang mencakup evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau kombinasi dari keduanya yang digunakan untuk memastikan masing-masing komponen COSO itu ada dan berfungsi sebagaimana mestinya. Setiap perusahaan akan menghadapi berbagai risiko dari internal maupun eksternal. Oleh sebab itu, penting sekali bagi sebuah perusahaan untuk menentukan risiko dengan penetapan tujuan yang dihubungkan pada tingkat-tingkat yang berbeda dan konsisten dalam sebuah organisasi. Penentuan risiko ini merupakan identifikasi dan analisis risiko-risiko yang relevan untuk mencapai tujuan organisasi yang membentuk suatu dasar untuk menentukan cara pengelolaan risiko. Dengan adanya penentuan risiko dalam organisasi akan membuat para karyawan sadar dengan berbagai risiko yang ada, serta prioritas dan keterbatasan dari daftar risiko yang ada. Terdapat 3 pihak yang memanfaatkan penentuan risiko. Yang pertama yaitu manajemen sebagai bagian dari proses yang memastikan kesuksesan suatu organisasi, dan sebagai alat yang penting dalam merancang sistem-sistem baru baik secara manual maupun terkomputerisasi yang dibuat untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Yang kedua, auditor internal sebagai penentu risiko yang mengarahkan laporan tahunan untuk mengemukakan kondisi sistem kontrol organisasi. Yang terakhir, auditor eksternal sebagai tanggung jawab akuntan untuk mendapatkan pemahaman atas sistem pengendalian serta melakukan penentuan risiko dalam merencanakan audit. Merencanakan penentuan risiko dan exposure. Rencana audit harus dirancang untuk memasukkan pertimbangan tentang risiko dan exposure organisasi. Sesuai dengan Practice Advisory 2010, menghubungkan rencana audit dengan exposure, menyatakan bahwa rencana strategis organisasi harus mempertimbangkan risiko dan exposure. Memperluas audit berbasis risiko. Dalam konsep audit berbasis risiko secara tradisional, bermula dari observasi dan analisis kontrol.
Kemudian berkelanjutan ke penentuan risiko yang berkaitan dengan operasi dan akhirnya ke penentuan apakah aktivitas ini sesuai dengan tujuan-tujuan organisasi. Organisasi tanpa proses manajemen risiko akan berkemungkinan menghadapi berbagai potensi bahaya dan tantangan ke depannya. Oleh sebab itu, advisory merekomendasikan auditor internal untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, membantu organisasi dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menerapkan manajemen risiko dan perhatian dewan, serta menentukan penyelesaiannya menggunakan operasi dan kontrol manajemen risiko. Yang kedua, mengidentifikasi kesadaran manajemen dan dewan komisaris akan risiko dan menentukan penyelesaiannya melalui proses manajemen risiko. Yang ketiga, memberitahu manajemen kekurangan yang ada pada proses manajemen risiko dan memberikan saran untuk proses tersebut. Yang keempat, mendapatkan pemahaman atas ekspektasi manajemen dan dewan komisaris mengenai bantuan audit internal yang dapat diberikan dalam proses manajemen risiko. Yang kelima, mendapatkan konsep dari manajemen mengenai peran yang harus dimainkan oleh audit internal dalam proses tersebut. Yang terakhir, memainkan peran yang proaktif jika dibutuhkan dalam pengembangan proses manajemen risiko dengan tetap mengingat exposure akan terjadinya penurunan independensi, menjauhkan diri dari berperan sebagai pemilik risiko tersebut. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas mengenai risiko audit dan komponen pada audit laporan keuangan. Yang akan saya bahas di sini adalah jenis karakteristik risiko dan jenis risiko. Jenis karakteristik risiko terbagi menjadi 3, yaitu karakteristik manajemen, karakteristik operasi dan industri, serta karakteristik penugasan. Sementara jenis risiko itu terbagi menjadi 3 pula, yaitu risiko bawaan, risiko kontrol, dan risiko deteksi. Saya juga akan membahas hubungan antara risiko tersebut. Membahas mengenai jenis karakteristik risiko yang terbagi menjadi 3. Saya akan membahas mengenai karakteristik manajemen terlebih dahulu. Auditor dan manajemen terus mempertanyakan luas dan probabilitas, yang terbagi menjadi 5, yaitu kebijakan manajemen hanya didominasi oleh satu orang saja. Yang kedua, manajemen memiliki perilaku yang sangat agresif terhadap laporan-laporan keuangan. Yang ketiga, perputaran manajemen ini sangat tinggi atau cukup tinggi. Yang keempat, manajemen sangat berlebihan dalam menekankan proyeksi laba. Yang kelima, manajemen memiliki reputasi yang rendah dalam komunitas bisnis. Berikutnya, karakteristik operasi dan industri. Probabilitas entitas dibandingkan dengan industrinya ternyata tidak memadai atau tidak konsisten. Kedua, hasil-hasil operasi terhadap entitas sensitif terhadap faktor-faktor ekonomi. Ketiga, entitas berada pada industri yang terus menurun. Keempat, organisasi entitas bersifat desentralik tanpa pengawasan aktivitas yang memadai. Dan yang terakhir adalah entitas diragukan kelangsungan hidupnya. Terakhir adalah karakteristik penugasan, terbagi menjadi 3, yaitu terdapat banyak sekali permasalahan dan perdebatan mengenai akuntansi yang sulit. Kedua, transaksi-transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, jumlahnya ini sangat signifikan dan juga besar, ataupun tidak biasa. Yang terakhir, sebelumnya terdapat salah saji yang cukup material, namun setelah dideteksi, data tersebut tidak ada lagi atau telah dihilangkan. Berikutnya adalah jenis risiko. Jenis risiko terbagi menjadi 3, yaitu risiko bawaan, risiko kontrol, dan juga risiko deteksi. Risiko bawaan atau risiko inheren adalah kerentanan suatu asersi atas terjadinya salah saji yang material, dengan mengasumsikan bahwa tidak ada struktural kontrol internal terkait dengan yang telah ditetapkan. Ada 3 contoh, yaitu asersi penilaian sehubungan dengan piutang usaha lebih cenderung dilanggar. Yang kedua, kas lebih rawan dicuri dibandingkan persediaan. Dan yang terakhir, faktor-faktor eksternal menjadi sangat usang dan dinilai terlalu tinggi.
Ada beberapa faktor yang menentukan risiko audit. Yang pertama, ada probabilitas. Kedua, ada jenis usaha. Ada kelangsungan usaha. Salah saja yang terdeteksi. Dan yang terakhir, pengetahuan manajemen. Berikutnya, saya akan membahas mengenai risiko kontrol. Risiko kontrol adalah risiko bahwa salah saji material yang terjadi pada suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur, kebijakan, atau prosedur kontrol internal suatu entitas. Ada dua macam risiko dalam risiko kontrol ini, yaitu actual level of control risk, dan yang kedua adalah assess level of control risk yang ditentukan melalui modifikasi. Berikutnya, risiko ketiga adalah risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat pada suatu asersi. Risiko deteksi dapat terjadi apabila seorang auditor ini memutuskan untuk tidak memeriksa 100% saldo atau transaksi karena ketidakpastian lainnya. Nah, risiko ini terbagi menjadi dua, yaitu risiko review analisis dan tabs substantif. Pengertian mengenai risiko telah dipaparkan sebelumnya, dan sekarang saya akan membahas mengenai hubungan antar risiko. Untuk mengurangi risiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima, dibutuhkan risiko deteksi yang diterima cukup rendah pada saat risiko bawaan dan pengendaliannya ini cukup tinggi. Sebagai contohnya, jika struktur pengendalian internal efektif dalam mencegah atau mendeteksi adanya sejumlah kesalahan, yang dalam kasus ini adalah risiko pengendaliannya ini cukup rendah, maka auditor dapat melakukan pengujian substantif yang sedikit efektif, yaitu dengan meningkatkan risiko deteksi. Alternatifnya, jika saldo akun lebih rendah terhadap kemungkinan salah saji, dalam kasus ini ada risiko bawaannya yang lebih tinggi, maka auditor harus menetapkan prosedur-prosedur pengujian substantif yang lebih efektif, yaitu dengan merendahkan tingkat risiko deteksinya. Ringkasnya, lebih tingginya penilaian risiko bawaan dan risiko pengendalian, maka auditor harus memperoleh banyak bukti audit dari prosedur-prosedur substantif yang telah dilakukan. Berikutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai persediaan risiko. Persediaan risiko ini penting karena yang pertama memberikan kerangka kerja untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang paling mengancam perusahaan, sehingga risiko ini harus dipertimbangkan dalam perencanaan. Yang kedua, memfasilitasi pembahasan tentang risiko usaha. Mungkin bisa dengan cara diberikannya tempat untuk diskusi mengenai risiko tersebut atau dilakukan perundingan. Yang ketiga, membuat suatu infrastruktur untuk mengawasi perubahan pada risiko usaha sepanjang waktu dan untuk membantu dalam mengidentifikasikan risiko-risiko baru. Yang keempat, mempersiapkan manajemen dan audit internal mengambil langkah proaktif. Dan yang terakhir, meningkatkan keahlian para staf audit di bidang risiko. Kemudian pengembangan persediaan risiko itu sendiri meliputi yang pertama identifikasi risiko-risiko puncak, yang kedua mengonsolidasikan dan mengorganisasikan risiko, yang ketiga membuat model persediaan risiko dan daftar risiko, dan yang terakhir mengelola persediaan risiko tersebut. Pencakupan risiko. Para auditor wajib membuat daftar-daftar risiko yang kemungkinan akan terjadi agar dapat dipertimbangkan dan dipantau sehingga dapat mengurangi risiko yang akan terjadi. Cakupan-cakupan dari risiko sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pihak eksternal dan internal. Risiko dari eksternal yaitu berasal dari lingkungan itu sendiri, bencana, pasar keuangan, dan peringkat, dan dari internal yaitu sumber daya manusia, integritas, informasi dan teknologi, akuntansi dan pelaporan, dan yang terakhir keuangan. Dari yang telah dijelaskan tadi, kita perlu strategi dalam penentuan risiko, yaitu para auditor harus membuat top mind of risk dengan pertimbangan yang pertama rating risiko, yang kedua pembuatan daftar risiko terbesar, yang ketiga ancaman terbesar dipertimbangkan pada penyusunan rencana strategis, dan yang terakhir pemutakhiran risk inventory secara berkala. Daftar pemicu risiko wajib dibuat, dan auditor internal harus bersikap proaktif terhadap risiko. Jangan mengandalkan deteksi risiko terlanjur menjadi kenyataan. Maksudnya, jika hanya mengandalkan deteksi risiko saja, maka kita dapat terlambat dalam penanganan, dan akhirnya risiko tersebut terjadi secara nyata. Auditor dapat mengukur tingkat risiko menggunakan sistem skor sederhana.
yaitu kemungkinan terjadi kecil, kemungkinan terjadi sedang, dan kemungkinan terjadi besar. Jadi sebagai contoh, kemungkinan-kemungkinan ini dapat diambil dari risiko eksternal dan internal yang telah dijelaskan tadi, yang kemudian dimasukkan ke sistem skor sederhana, termasuk kemungkinan kecil, sedang, atau besar risiko tersebut. Pemetaan dasar tentang risiko. Ada beberapa pertanyaan dasar dari auditor tentang risiko, diantaranya, apa temuan audit terdahulu? Berapa lama audit terdahulu terakhir dilakukan? Berapa sering audit terdahulu dilakukan? Perubahan mendasar apa saja yang terjadi pada sistem tata cara kerja? Perubahan mendasar apa saja terjadi pada manajemen SDM dan kualitas SDM korporasi? Perubahan mendasar produk atau jasa utama yang mengubah risiko korporasi? Bagaimana perbandingan nilai rupiah biaya dan sarana pengendalian internal dengan nilai rupiah aset yang dikendalikan? Dan masih banyak lagi pernyataan dasar tentang risiko bisnis. Selanjutnya, mengenai risiko EDI akan dibahas oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Electronic Data Interchange atau EDI adalah sebuah sistem komunikasi informasi komputer ke komputer yang saling terhubung untuk dokumen-dokumen bisnis yang terstandarisasi di batas-batas organisasi. Ada 6 faktor risiko. Yang pertama, tercurinya akses informasi. Yang kedua, hilangnya integritas data. Yang ketiga, kurang lengkapnya transaksi. Yang keempat, tidak tersedianya sistem EDI. Yang kelima, ketidakmampuan untuk mengirimkan transaksi. Yang terakhir, kurangnya pedoman hukum. Rencana penentuan risiko. Pembahasan penentuan risiko oleh Choso menyatakan bahwa tujuan organisasi, sistem kontrol, dan penentuan risiko tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam menentukan risiko, seseorang pasti mengetahui dampaknya. Jika risiko terdeteksi, langkah selanjutnya adalah membuat sarana untuk mengendalikan risiko tersebut. Menurut studi Choso, tujuan organisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, tujuan operasional. Yang kedua, tujuan pelaporan keuangan. Yang ketiga, tujuan ketaatan. Tujuan khusus dibagi menjadi 2. Untuk melindungi cek dari kemungkinan hilang atau disalahgunakan. Yang kedua, untuk menyetorkan ke bank secara tepat waktu agar mendapat bunga maksimal. Kontrol internal dirancang untuk memenuhi keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan berikut. Yang pertama, efektivitas dan efisiensi operasi. Yang kedua, keandalan pelaporan keuangan. Yang ketiga, ketaatan terhadap hukum dan regulasi. Dalam pembahasan mengenai penentuan risiko, studi Choso menyatakan bahwa tujuan operasional berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi entitas, termaksud tujuan dan kinerja organisasi. Tujuan pelaporan keuangan berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang andal, termasuk pencegahan kekurangan. Tujuan-tujuan ketaatan berkaitan dengan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku bagi entitas. Manajemen risiko. Auditor internal membantu manajemen tidak hanya pada bagian risiko, tetapi juga membantu dalam mengendalikan risiko tersebut secara positif. Auditor memperluas bidang audit agar mencakup bidang. Yang pertama, kontrol risiko. Yang pertama, mendukung program kontrol risiko dan kerugian secara proaktif. Yang kedua, memberikan insentif dalam program kontrol risiko. Yang ketiga, memonitor efektivitas kontrol risiko. Bagian kedua, pendanaan risiko. Bagian pertama, mempertimbangkan semua sumber keuangan yang tersedia. Yang kedua, mempertahankan protektif terhadap kerusakan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, mengalokasikan biaya pendanaan risiko di antara unit-unit operasi secara wajar. Administrasi, menciptakan dan mempertahankan komitmen manajemen, menentukan struktur manajemen risiko yang baik, mengembangkan tujuan tahunan yang ditargetkan. Yang keempat, menjaga komunikasi yang baik dengan semua manajemen. Tujuan-tujuan proses manajemen risiko. Yang pertama, risiko diidentifikasi dan diprioritaskan. Yang kedua, manajemen memutuskan tingkat risiko yang dapat diterima oleh organisasi.
Yang ketiga, aktivitas penghindaran risiko dirancang untuk mengurangi risiko. Yang keempat, aktivitas pengawasan untuk menilai dan mengawasi risiko. Yang terakhir, Dewan Komisaris dan Manajemen menerima laporan periodik mengenai proses manajemen risiko. Nama saya Aurelia Siriaviva Blandina. Saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu metode analisis. Metode analisis risiko sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan bagan alir. Pembuatan bagan alir adalah sebuah metode analisis efisiensi dan kontrol operasi. Yang kedua ada kuesioner kontrol internal. Kuesioner adalah sebuah sarana untuk mendapatkan informasi tentang fungsi yang akan disurvei dan segera diaudit. Selanjutnya yang ketiga ada analisis matriks, merupakan alat untuk membandingkan kontrol dengan risiko, guna memastikan bahwa setiap risiko memiliki kontrol yang layak. Selanjutnya adalah metodologi ilustrasi COSO. Metodologi ilustrasi COSO merupakan studi COSO mencakup satu volume berjudul Evaluation Tools atau perangkat evaluasi. Perangkat evaluasi ini berisi dua jenis umum perangkat. Yang pertama yaitu perangkat komponen dalam bekerja penentuan risiko. Perangkat kedua yaitu aktivitas kontrol. Perangkat ini disajikan hanya untuk kepentingan ilustrasi audit. Yang terakhir ada metode Courtney, yaitu merupakan suatu teknik yang melibatkan perhitungan dan menempatkan nilai uang atau dolar atau rupiah ke risiko potensial, dan estimasi tersebut dari frekuensi yang bersama dengan risiko bisa menciptakan kesulitan. Selanjutnya adalah sistem evaluasi risiko. Evaluasi risiko merupakan suatu proses perbandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisa dengan kriteria risiko yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi risiko juga dimaksudkan untuk yang pertama, untuk mengurangi risiko dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis risiko, seperti sifat dan kriteria yang diambil untuk pengambilan keputusan, dan mengetahui dan menentukan risiko mana yang butuh penanganan khusus. Selanjutnya adalah pertimbangan pengungkapan risiko. Risiko organisasional harus dibagi menjadi yang pertama, risiko operasi, yaitu terkait dengan risiko yang terjadi pada produksi, penjualan, dan pengadministrasi organisasi. Yang kedua ada risiko estimasi, terkait dengan estimasi yang digunakan dalam penyiapan laporan keuangan dan operasi. Selanjutnya ada risiko konsentrasi, terkait konsentrasi pelanggan, pemasok, lini produk, dan pasar. Selanjutnya adalah kebutuhan akan beberapa perangkat. Tidak ada satupun perangkat yang sempurna untuk melaksanakan penentuan risiko atau mengukur efektivitas kontrol. Maka, perangkat auditor juga harus berisi alat yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Yang pertama yaitu SAS memberi auditor alat untuk mengevaluasi sifat risiko dan kontrol dalam suatu entitas. Yang kedua yaitu pembuatan bagan alir paling bernilai selama survei pendahuluan, jika auditor ingin mendapatkan pemahaman akan proses yang ada. Yang ketiga yaitu alat evaluasi COSO dapat bernilai dan untuk menilai risiko dalam struktur kontrol dan menilai risiko dalam operasi. Yang keempat, analisis matrik merupakan alat yang berharga untuk langkah selanjutnya dalam penilaian. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pengucapan atau pelafalan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.